Selamat pagi, selamat siang semuanya. Sini Bu. Belum ya, sudah sidang. Kita sudah sidang kursi yang masing-masing. Sini saya akan perkenalkan dulu diri saya. Saya di sini sebagai pembimbing konseling Nabjah. Saya akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk keluar dari penyalahgunaan anak ini. Pertama-tama perkenalkan dulu saya ada Mas Tanggang, Ibu. Sebelum kita memulai proses bimbingan penyalahgunaan anak ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini saya akan memberi kesempatan Bapak dan Ibu bertanya. Ada yang bertanya? Baik Bu, di sini saya sebagai pembimbing Bapak Ibu dan sekalian agar bisa keluar dari penyalahgunaan nafkah. Terlebih dahulu saya akan mendengar keluh kesah dari Ibu. Oke, baik Pak. Nama saya Bunga. Saya merokok mulai dari sejak kelas 2 SMP karena pengaruh teman-teman. Awalnya saya ingin coba-coba, tapi lama-kelamaan mulai ketagihan dan kebiasaan. Setiap kali merasa stres atau bosan, saya pasti merokok. Saya merasa tenang setelah merokok, padahal sebenarnya tubuhku semakin lemah. Sesuatu hari, saya mulai sering batuk, sesak napas, dan lainnya. Dan saya cek ke dokter dan paru-paru saya bermasalah, sudah tidak bisa diperbaiki lagi, dan saya sangat menyesal karena tidak mendengarkan nasihat orang tua. Tapi saya ingin berhenti. Saya juga merasa gelisah dan sulit tidur. Saya sadar bahwa rokok tidak membawa manfaat apapun, malah membuat kerugian buat saya, dan juga menghabiskan uang-uang saya. Kesehatan saya pun tidak stabil. Oke Bu, saya terima Bu. Kalau ke saya Bu. Oke, dilanjut dengan Ibu Yuli. Baik, saya Yuli. Saya ingin meminta arahan tentang minuman keras. Dulu saya dikenal sebagai anak yang ceria dan berprestasi. Namun sejak masuk SMA, saya mulai bergaul dengan teman-teman yang salah. Awalnya hanya diajak nongkrong di malam minggu, tapi lama-lama mereka memperkenalkan sesuatu yang baru, yaitu minuman keras. Awalnya saya ragu, tapi akhirnya saya ikut minum juga. Sejak malam itu semuanya berubah. Awalnya saya merasa minuman itu membuat lebih berani dan percaya diri. Tapi lama-lama saya mulai ketagihan. Nilainya menurun, sering bolos dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Orang tua saya cemas, tapi saya tidak peduli. Saya merasa hanya minuman yang bisa membuat saya tenang. Sampai suatu malam, saya pulang dengan motor dalam keadaan mabuk. Di tikungan dekat rumah, saya kehilangan kendali dan jatuh. Untungnya nyawa saya selamat, tapi kaki saya patah. Sejak saat itu saya sadar, saya berhenti minum dan mulai menjalani hidup baru. Tidak mudah memang, tapi setiap kali saya tergoda, saya mengingat wajah ibu malam itu. Kini saya sering datang ke sekolah-sekolah untuk bercerita tentang pengalaman saya. Berharap tidak ada lagi anak muda yang mengulangi keadaannya. Awalnya saya adalah remaja yang pintar dan punya banyak teman, namun rasa ingin tahunya terlalu besar. Suatu hari saya melihat beberapa teman saya sedang tertawa tanpa henti di taman belakang. Ketika saya mendekat, salah satu teman saya menawarkan sesuatu yang digulung kecil. Teman saya bilang, "Tenang aja, ini cuman ganja, bikin rileks, nggak bahaya kok."
Saya ragu, tapi karena takut dibilang pengecut, saya mencobanya juga. Awalnya memang terasa menyenangkan. Saya merasa lebih santai dan bisa melupakan semua masalah. Tapi kebiasaan itu tak terhenti di situ. Setiap saya mulai mencari ganja sendiri, menggunakannya hampir setiap malam. Nilai-nilai saya anjlok. Saya sering marah tanpa sebab dan hubungan dengan keluarga saya memburuk. Sejak malam itu saya memutuskan untuk berhenti. Saya menjalani rehabilitas dan berjuang melawan ketergantungannya. Tak mudah, banyak godaan dan rasa sakit, tapi saya terus ingin mencoba. Saya akan lanjut kepada Bapak Bagus. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang penyalahgunaan narkoba, yaitu sabu yang saya alami. Dulu sabu tampak seperti jalan keluar atau pelarian dari rasa lelah, sedih, dan tekanan hidup. Awalnya saja hanya ingin mencoba sekali saja. Katanya dari sekali itu semuanya berubah. Tubuh mulai lemah, pikiran kacau, keluarga menjauh, dan hidup perlahan kehilangan arah. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan. Andai waktu bisa diputar, aku tidak akan menyentuh barang itu. Aku kehilangan kepercayaan, kehilangan cinta, bahkan kehilangan diriku sendiri. Namun dari penyesalan ini, aku belajar tidak ada kenikmatan yang sebanding dengan harga yang harus dibayar karena sabu. Hidup bersih memang tidak mudah, tapi jauh lebih damai daripada hidup dalam ketergantungan. Aku menyesal, tapi aku juga bertekad karena setiap orang berhak untuk berubah. Dan hari ini aku memilih untuk bangkit. Sekian dan terima kasih dari cerita saya. Saya akan menceritakan penyesalan saya karena sudah memakai lem. Saya sering merasa kesepian dan tidak dipedulikan. Suatu hari saya melihat anak-anak lain yang menghirup lem dan tertawa tanpa beban. Karena ingin melupakan masalahnya, saya ikut mencoba. Setiap hari saya semakin tenggelam dalam kebiasaan itu, hingga tubuh saya lemah dan pikiran kacau. Suatu malam, saat melihat bayangan saya sendiri di kaca, saya menangis dan sadar saya sedang menghancurkan diri saya sendiri secara perlahan-lahan. Lanjut kepada Bapak teman. Baik, saya di sini penggunaan sabu. Saya pertama kali mencoba sabu yaitu karena dipengaruhi oleh kawan-kawan saya. Kata mereka, sabu itu bisa membuat kau menghilangkan masalahmu, bisa memberikan kau semangat. Ternyata sabu itu hanya membuat melupakan masalahnya hanya sebentar saja, lalu mencuri segalanya yang ada pada diriku. Lama-kelamaan aku sadar bahwa sabu ini membuatku kehilangan arah. Aku kehilangan kepercayaan diri. Keluargaku mulai menjauhiku. Dan sekarang tubuhku mulai sakit-sakitan akibat penggunaan sabu ini. Sekarang aku sadar bahwa sabu tidak pernah menyelesaikan masalah dan membuatmu bahagia. Aku menyesal karena menggunakan sabu. Tapi penyesalan ini bukan akhir dari segalanya. Jangan diulangi lagi ya. Aku ingin bangkit lagi. Apakah Bapak bisa membantu saya? Tentu saya akan ngasih solusi untuk Bapak Ibu dan saya sudah mendengar penyesalan dan keluh kesah Bapak dan Ibu terhadap penyalahgunaan nafza. Di sini saya akan mengatakan, hidup tidak selalu mudah dan kadang kita perlu untuk memilih jalan yang salah untuk berubah lagi lebih baik dan mengambil jalan yang lebih baik. Nafza mungkin terasa seperti jalan keluar, tapi sebenarnya itu jebakan yang perlahan menghancurkan segala-galanya, termasuk kehidupan, pendidikan, masa depan, kepercayaan. Semua yang positif akan hilang ketika Bapak menggunakan nafza.
Kamu sekalian harus percaya bahwa kamu berharga. Kamu bukan sampah, kamu manusia yang sedang berjuang menemukan jalannya kembali. Berhenti menggunakan nafza memang tidak mudah, tapi mustahil. Mulailah dengan satu langkah kecil dan niat yang tulus dan niat yang baik untuk memperbaiki diri. Jauhi lingkungan yang membawa pengaruh buruk dan dekati orang-orang yang benar peduli tentangmu dan tentang kehidupanmu, tentang masa depanmu, tentang apa yang positif tentangmu. Jangan takut meminta bantuan, entah dari keluarga, sahabat, atau lembaga rehabilitas seperti kami ini. Mereka tidak akan menghakimi Bapak dan Ibu sekalian, karena mereka sangat senang kalau Bapak dan Ibu meminta bantuan terhadap lembaga rehabilitas seperti kami ini. Ingatlah, hidup bersih adalah kebebasan sejati. Kamu akan merasakan kenikmatan yang sesungguhnya ketika tubuhmu sehat. Pikiranmu tenang, hatimu damai, tanpa ketergantungan. Masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Ingat itu ya Bapak dan Ibu. Masa lalumu tidak akan menentukan masa depanmu. Saat kamu memilih untuk berubah hari ini, itulah langkah pertama menuju kehidupan. Oke, baik Bapak dan Ibu, sini saya akan memberi kesimpulan tentang pengenalan penggunaan nafza. Penggunaan nafza itu berbahaya bila merusak masa depan tubuh, termasuk komunikasi dengan keluarga. Oke, nafza sangat berbahaya. Selagi masih ada kesempatan untuk berubah. Karena tidak ada kata terlambat untuk berubah. Semangat untuk orang yang berjuang dalam penyalahgunaan nafza. Oke, sebagai penutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Teman kita hari ini, selamat jumpa untuk terakhir kalinya. Semoga kita berjumpa di kemudian hari. See you next time. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil kerja kelompok kami mengenai penyalahgunaan nafza. Oras.